di Sinema Dini. Jangan lupa subscribe ya. Oke, baiklah. Kali ini saya akan membahas mengenai kasus atau wabah yang lagi marak-maraknya di Indonesia maupun di negara-negara lain. Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Di sini saya akan membahas mengenai COVID-19. Oke, jangan lupa kalian subscribe dulu ya. Oke. Nah, yang pertama itu saya akan membahas tentang apa sih COVID-19 itu. Kalian pada sudah tahu mengenai COVID-19 ini. COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus. Itu mengenai pengertian dari WHO. Nah, coronavirus ini sangat berbahaya jika kita terkenanya, bisa menyebabkan angka kematiannya lebih banyak gitu. Nah, sekarang di Indonesia ini semakin hari semakin banyak sekali yang terkena kasus positif coronavirus. Nah, pada tanggal 2 hari ini kan tanggal 2 April 2020 sudah tercatat bahwa orang yang terkena positif corona ini ada 1.790 dan orang yang meninggal dengan kasus coronavirus ini ada 170 dan ada yang sembuh hanya 113. Jadi kita sebagai masyarakat harus menjaga sistem imun kita agar tidak terkena penyakit ini. Nah, sebelum penyakit ini muncul di Indonesia, bahkan masih ada di negara asalnya. Yang pertama kali itu kan negara Cina, yaitu Wuhan, Cina. Nah, di Wuhan sana itu banyak sekali kasus mengenai ini. Yang pertama kali itu dari hewan-hewan yang ada di sana. Nah, di hewan-hewan di sana itu banyak sekali dikonsumsi. Hewan yang masih hidup dikonsumsi. Nah, virus ini kan gejalanya itu seperti batuk, pilek, bersin. Nah, efek dari bersin itu dobletnya itu akan bisa tertular ke kita. Misalnya ada orang yang sudah terkena positif corona. Nah, corona ini dia tuh gejalanya itu adalah batuk atau bersin kan. Nah, dia tuh dia batuk menggunakan tangan, misal batuk gitu. Nah, yang ada di sini, yang ada virus yang ada di tangannya ini, dia tuh memegang benda itu, dia akan terinfeksi, virus itu akan terinfeksi dengan benda itu, dan ada orang luar itu memegang benda tersebut. Nah, dia akan terinfeksi dengan virus corona ini. Nah, itu semakin banyak orang yang terkena seperti itu tuh semakin banyak orang yang akan terkena virus corona ini. Ada juga secara kontak langsung. Nah, tadi kan dia dari batuk ini dia terkena barang atau benda, kemudian ada orang yang memegang benda tersebut dan dia terinfeksi. Dan ada juga dia batuk, kemudian dia memegang atau menjabat tangan orang lain. Nah, itu juga banyak menimbulkan, dan itu juga yang dapat menimbulkan coronavirus ini. Nah, untuk itu kita tidak boleh, apabila kita terkena virus corona, kita tidak boleh, apabila kita batuk itu tidak boleh menggunakan, misal kita menggunakan itu tidak boleh. Kita harus menggunakan cara yang batuk itu dengan menggunakan siku gini gitu. Jadi virusnya itu akan dobletnya itu akan terkena di baju kita
apa yang diserang oleh tubuh manusia. Nah, virus ini menyerang saluran pernafasan pada manusia, yaitu saluran atas maupun saluran bawah. Nah, saluran atas itu biasanya itu seperti flu biasa. Saluran yang bawah itu seperti bronkitis atau pneumonia. Pneumonia ini adalah radang di paru-paru pada jaringan parenkim yang menyebabkan paru-paru kita itu menjadi basah atau terdapat lendir gitu. Jadi efeknya itu nanti pneumonia ini kita akan gagal bernafas dan akan menyebabkan kematian. Jadi tingkat kematiannya itu sangat tinggi gitu. Nah, jadi coronavirus ini tidak semua yang terkena oleh virus corona ini atau coronavirus ini akan menyebabkan kematian. Nah, orang yang biasanya terkena penyakit ini nih yang bahkan meninggal itu biasanya orang yang sudah lanjut usia, yang sudah mempunyai riwayat penyakit seperti yang lain, yaitu diabetes, radang angkut, flu angkut, dan macam lainnya. Itu dapat menyebabkan angka kematiannya itu lebih banyak, lebih tinggi. Nah, jadi kekebalan tubuh orang tersebut itu sudah menurun gitu, sistem imunnya sudah menurun. Jadi kita yang masih remaja atau yang masih kuat dalam segala apapun haruslah menjaga sistem imun kita, kekebalan tubuh kita, agar kita tuh tidak terserang oleh virus-virus atau mikroba-mikroba lain gitu dari luar. Nah, ada yang tahu apa sih sistem imun itu? Jadi sistem imun itu adalah pertahanan tubuh terhadap mikroba atau zat-zat lain dari luar ke dalam tubuh kita. Jadi sistem imun itu tuh kayak pertahanan agar mikroba lain itu tidak masuk ke tubuh kita gitu. Virus itu masuk kemana di bagian tubuh kita? Virus itu masuk ke dalam tubuh kita itu, dia masuk ke darah kita, yaitu sel darah merah, sel darah putih, keping darah. Nah, dia itu masuk ke sel darah putih kita. Nah, sel darah putih itu ada basofil, neutrofil, leukosit, dan banyak lagi. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh kita itu dengan cara makan sayur dan buah, kemudian olahraga yang cukup, hindari stres, hindari minuman yang beralkohol, dan hindari merokok. Oleh karena itu, kita harus menjaga sistem imun kita agar kita tidak terkena penyakit virus corona ini. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pencegahan dari virus corona ini. Ada beberapa pencegahan dari virus corona ini. Yang pertama yaitu cuci tangan dengan sabun. Nah, sebaiknya kita tuh mencuci tangan kita setiap kali kita menyentuh apapun di luar atau di dalam. Setelah kita menyentuh apapun, sebaiknya kita mencuci tangan. Nah, mencuci tangannya dengan menggunakan sabun. Nah, kalau tidak ada sabun ataupun air, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, di sini saya ada hand sanitizer. Saya akan mempraktekkan bagaimana cuci tangan yang baik itu. Nah, pertama diambil sini di punggung, di sini salah jari, di sini di punggung ini, kemudian di ibu jari, di kuku, di sini. Nah, itu. Baiklah, yang kedua itu etika batuk atau bersin. Nah, sebaiknya kita itu jangan melakukan batuk atau bersin itu menggunakan tangan gini. Misalnya gitu.
nanti droplet itu tuh akan masuk ke tangan kita dan akan menyebabkan banyak virus terjadi gitu. Nah, sebaiknya kita tuh batuk dengan menggunakan siku kita gini. Jadi dropletnya itu akan ada di baju kita, bukan di area tangan atau kulit kita. Itu saja sih yang bisa saya sharing buat kalian semua. Ketiga, hindari kontak langsung dengan orang yang sedang sakit, flu ataupun batuk. Kemudian 4, menggunakan masker saat perjalanan yang jauh atau kita saat di luar kita menggunakan masker. Nah, di sini saya ada 2 masker. Yang pertama ini dan masker yang kain. Nah, masker ini juga bisa digunakan untuk di luar sana. Nah, sebaiknya dianjurkan oleh pemerintah menggunakan masker ini. Ini kan sering disebut masker bedah kan. Nah, seanjuran pemerintah harus memakai masker yang seperti ini. Nah, yang ada besinya. Nah, di sini kan ada besi. Besi ini untuk menampung ini kita biar tidak ada yang masuk. Gitu. Bisa juga menggunakan masker ini tapi dijaga kebersihannya. Gitu. Yang kelima yaitu makan makanan yang matang. Jangan makan makanan yang tidak matang. Dia mengkonsumsi makanan yang sehat, bergizi tinggi dan proteinnya tinggi. Tidak boleh makan yang sembarangan. Yang ketujuh itu berolahragalah yang cukup. Nah, dengan kita berolahraga, sistem imun kita juga nantinya akan kuat gitu, akan tinggi. Tidur yang cukup, tidak boleh begadang, itu juga akan menimbulkan banyak penyakit kan kalau misalnya kita begadang. Nah, jadi kita tuh harus tidur yang cukup. Itu saja sih yang bagaimana pencegahan atau mengatasi virus corona ini. Nah, kita harus pemerintah kan sudah menganjurkan kita untuk hidup sehat tuh dari dulu, menjaga imunitas kita dari dulu tuh sudah dianjurkan. Nah, pemerintah juga menganjurkan bahwa kita itu harus di rumah saja, bekerja di rumah, belajar di rumah, apa segala macam di rumah, karena itu dapat mengatasi timbulnya terjadinya virus corona ini. Pemerintah juga harus menerapkan lockdown. Lockdown ini adalah suatu karantina wilayah yang dianjurkan oleh pemerintah guna untuk menghindari virus corona ini. Misalnya ada yang dari kota pulang ke daerahnya itu harus diisolasi terlebih dahulu, harus diwaspadai. Pemerintah juga menganjurkan kita untuk social distancing, yaitu dimana kita itu menjaga jarak dengan orang yang terdekat kita. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Saya anjurkan tetap berada di rumah, tidak usah kemana-mana dulu. Kita terapkan anjuran dari pemerintah di rumah saja. Oke? Happy watching. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Oke? Dah.